Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bertemu ya di minggu kali ini. Baik, sebelumnya Bapak minta kepada ketua kelas Hasbul untuk membacakan doa sebelum kita mulai pembelajarannya. Silakan Hasbul. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar, Bapak mau ambil absen. Duluan dulu. Pak Iko Pak mukanya. Ada kan? Baik, hari ini siapa yang kita masuk? Habis, Pak. Hafiz. Ya, Pak. Hafiz. Dasnil, Hafiz ini terangan apa? Pak Haji. Wah, dia naik haji ya, umurnya masih muda ya. Anak-anak kaya, Pak. Anak kaya. Mampu. Terus siapa lagi? Kelihatan apa? Kelihatan ini Dasnil lah. Berarti Iya, mana? Dasnil. Dasnil mana ya? Jemur kopi, Pak. Oh, masya Allah. Bapak kasih apa aja lah? Sama Felicia, Pak. Sama Felicia? Iya. Oke. Baik, sebelum materi Bapak sampaikan, Bapak minta kesediaannya untuk siap, baik jasmani maupun rohani ya, sekiranya dan fokus dalam pembelajaran. Nah, pada hari ini kita bertemu kembali di materi sholat dan tata cara sholat. Baik, sholat. Sholat. Ada yang tahu apa itu sholat? Saya, Halimah, apa sholat? sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Ibadah, Pak. Oke, betul Halimah. Ibadah. Ada lagi? Udah, cukup. Oke. Itu jawabannya sudah benar semua ya. Tapi Bapak akan penegaskan lagi. Sholat dari bahasa Arab itu adalah sholati, yang mana artinya itulah adalah doa. Inilah bahasa Arab ya. Adapun kalau dalam bahasa istilahnya itu sholat ini adalah bentuk bersinambungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian itu adalah taat mengingat Allah. Adapun sholat itu adalah ibadah yang harus dilakukan dan kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Karena apa? Karena ada 5 rukun yang harus kita kerjakan tentunya umat Islam. Pertama apa? Rukun Islam. Syahadat. Sholat. Zakat. Apa? Puasa. 5. Haji. Wudu. Nah, pernah tidak anak-anak dengar
Rasulullah SAW bersabda bahwasannya barang siapa yang menegakkan sholat adalah tiang agama, kata Rasulullah. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia menegakkan agama yang lain. Kemudian barang siapa yang tidak mendirikan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya. Nah, di sini mau Bapak menanyakan, mengapa sholat disebut tiang agama? Ada yang tahu? Sebagai fondasi. Betul? Fondasi Ya, betul. Jadi sholat itu dikatakan tiang agama adalah bahwasanya sholat itu adalah fondasi dari seluruh ibadah. Nah, ketika sholat itu dikerjakan, maka ibadah-ibadah lainnya itu akan ikut bersama dengan ibadah-ibadah lainnya. Ketika ibadah sholat itu tidak dikerjakan, maka hancurlah seluruh ibadahnya. Karena ketika kita butuh dengan Allah, ataupun kita sedih, ataupun kita ada apa bahagia, sedih ataupun lainnya, itu sholat adalah tempat atau obat untuk mensejukkan hati. Ketika kita mati, kita tidak ditanyakan bahwasannya kenapa kita berbuat baik, tapi malaikat mengatakan bahwasannya sudah berapa dekat kamu dengan Allah dan seberapa jauh kamu menegakkan sholat, kata malaikat. Apa yang kita jawab ketika kalau kita tidak mengerjakan ibadah sholat? Dan sholat itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunaikan sholat lima waktu adalah bukti ketaatan hamba pada Tuhannya. Bahwasannya kita ini lemah, kita ini hanya manusia biasa kecil, tidak ada apa-apanya. Ketika kita mati, kita dikubur dan semuanya akan tinggal. Kedua itu makna dari sholat ini adalah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak pernah bertemu dengan teman Bapak pernah bertanya, dia tidak termasuk orang yang tidak taat kepada Allah. Bapak tanya kepada dia, ketika itu malam hari, Bapak tanya, pulang dari masjid, Bapak kata sama dia, kamu kan gak sholat, apa yang kamu rasakan? Bapak kata, dia ada banyak mobil, ada motor, ada. Tapi ketika Bapak tanyakan, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak mengerjakan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang dia katakan? Wah, saya risih, hati saya tidak tenang. Walaupun harta saya banyak, tapi sepi rasanya. Nah, itu adalah walaupun kita di faktor-faktor lainnya kita kurang, tapi hidayah yang kita dapat itu agar kita dapatkan Allah itu sangat berharga ya, sangat bersyukur. Dan sholat itu dapat menghapuskan dosa. Bapak ada kata-kata mutiara ya, kita hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Kalau tidak untuk beribadah, untuk sholat. Kita hanya, kalau kita pikir kita adalah hewan. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, kita hanya hidup, makan, kemudian sudah makan BAB, kata orang itu buang tinja, kemudian tidur lagi, bisa kerja lagi, ya itu seperti binatang. Kemudian ada makna dari sholat ini, yaitu cahaya di hari kiamat, kemudian dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan menenangkan hati, dan tentu ketika kita mengerjakan sholat ini dapat pahala dan masuk surga. Adapun masuk ke materi kedua, jadi kan sholat materi kedua itu adalah tata cara sholat. Nah, tata cara sholat yang pertama itu Bapak akan jelaskan ya. Pertama, sholat itu ketika kita ini dilakukan, mungkin anak-anak sendiri tahu juga ya. Pertama itu kita harus mengambil wudhu. Tentu anak sudah tahu kan bagaimana cara mengambil wudhu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke pokok pembahasan dosa tata cara sholat. Yang pertama itu kita harus siap dan mengosongkan pikiran. Maksudnya di sini adalah khusyuk. Kemudian kita berdiri tegak dan menghadap kiblat. Kemudian diawali dengan takbiratul ihram.
Nah, posisi tangan ini harus sejajar dengan bahu ya. Kemudian rakaat pertama kita kerjakan. Ini disebut takbiratul ihram. Nah, disinilah letak kita membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian diambilkan surat pendek. Kemudian kita rukuk kembali. Sudah membaca Al-Fatihah dan ayat pendek. Rukuk. Nah, di gerakan rukuk ini kita akan bacakan Subhanallahil azim wa bihamdihi. Kemudian i'tidal. Nah, di sini kita anjurkan membaca Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardh. Kemudian sujud. Kemudian tegak kembali. Kemudian sujud lagi. Nah, kemudian tegak lagi. Dilanjutkan lagi membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan sebagai surah pendek. Kemudian ruku dan sujud tasyahudatul awal. Kembali tegak lagi. Nah, duduk lagi dan membacakan salawat Nabi dan ditutup dengan salam. Nah, Bapak ada media yang bisa anak-anak lihat ya. Sholat kan ada 5 waktu. Apa saja yang pertama? Subuh, kemudian Asar, maghrib, isya. Nah, bagus, pintar ya. Nah, sebelumnya Bapak mau lihat anak ini kurang semangat kayaknya ya. Ya, oke. Bapak ada suatu ice breaking. Nah, ice breakingnya itu adalah tepuk semangat semangat. Nah, tapi ketika semangat ya, Bapak minta kalian dari belakang begini, tarik tangannya ini semangat. Keluarkan suara kalian, keluarkan suara emas kalian ya. Iya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, makanya sedia ya. Nah, di sini Bapak mau minta dari salah satu anak untuk Saya Pak. maju siap ya. Bapak ada soal, nanti Bapak kasih secara acak dan jawabannya ada di kotak ini ya. Oke. Bapak. Saudari Laita mau maju, silakan. Ini soalnya. Nah, jawaban nanti soalnya ini akan jawab dengan bahasa Arab ya. Oke. Pertanyaannya itu sholat zuhur berapa rakaat? Nah, jawabannya silakan ambil di sini dalam bahasa Arab ya. Ini lagi sampai benar ya. Ini Pak, arba'ah. Ya. Itu soal apa tadi? Sholat zuhur. Berapa rakaat sholat? Arba'ah. 4. Iya. Oke, tuh. Tepuk tangan untuk Laita. Ye. Kemudian ada siapa lagi? Asmul maju. Balik. Fitri. Silakan ambil soalnya. Kemudian dibacakan sama teman-temannya. Sholat maghrib berapa rakaat? Coba ambil jawabannya. Bahasa Arab ini ya. Harus tahu bahasa Arab sebelumnya. Berapa rakaat sholat maghrib? Apakah itu benar? Salah. Ambil lagi. Salah. Oke, ambil lagi. Salah. Yeay. Apakah benar? 3 Selasa? Nah, oke, Bapak minta satu lagi ya. Asmul. Dari pihak laki-laki ini. Tunjukkan bakat khalifahnya seorang Asmul. Soalnya sholat isya berapa rakaat? Silakan ambil Asmul. Pilih.
Oke, jadi sholat isya itu ialah arba'a rakaat. Jadi 4 rakaat. Wah, benar? Yeay. Nampaknya hari ini memang menyimak semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Bapak jelaskan kembali. Nah, tadi kan anak-anak sudah maju ya, sudah menjawab soal dan ikuti gerakan sholat. Sholat subuh Bapak tanyakan berapa rakaat sholat subuh tadi? 2. Baik, nice. Zuhur berapa rakaat? Kemudian asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya? Alhamdulillah. Berarti materi hari ini yaitu yang mana tujuannya kan untuk memahami pengertian dari sholat, baik cara mengerjakan sholat dan maknanya ya. Alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah menyimak dan paham. Mudah-mudahan ilmu yang kita kerjakan dapat kita manfaatkan di tahun depan dan kehidupan kita nyata di kemudian hari. Bapak ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Untuk minggu depan Bapak kasih tugas ya, yaitu buat peta konsep sholat zuhur, kemudian berapa rakaatnya, kemudian niatnya ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.